Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Dedi yang sudah menyediakan tempat di SDN Duren Sawit 06. Saya mau berpresentasi di kelas ngobrol kita di KKGO Binaan. Ya, saya mau merancangkan Sport Education Model atau disebut SEM. Yang rencana tindak lanjutnya dibuat oleh saya sendiri di SDN KJ 09. Terima kasih Pak Ivan, tolong turunin Pak Ivan. Iya. Sip. Yang saya mau ini adalah judulnya adalah futsal tendang seru. Namanya biasanya kalau Indonesia ada Liga 1, kalau saya tendang seru. Oke Pak Ivan, tolong turun ke bawah. Iya. Latar belakang Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, solusi, serta memahami komponen sejati. Menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata, implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa, student agency, dengan memberikan ruang dan mengkomunitir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan, suara, voice, dan kepemimpinan owner. Siswa SEM yang dilakukan di SDN Marakajaya 09 adalah turnamen futsal dalam kegiatan antara kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar. Turnamen futsal tendang seru dipilih berdasarkan observasi banyaknya siswa yang berminat dalam permainan futsal. Program futsal tendang seru dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif, sehat, serta membangunkan minat dan bakat di lingkungannya. Terima kasih Pak Ivan, tolong turunin. Tujuan dan program. Program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Kedua, tujuan utama dari kegiatan futsal tendang seru ini adalah untuk meningkatkan kebugaran kesehatan peserta didik. Yang ketiga, tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Lanjut. Ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan aktivitas prestasi didik, sportif dan kerjasama, kepemimpinan dan bertanggung jawab. Langkahnya, pengelolaan musim, penyiapan pertandingan, pengelolaan materi, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan, evaluasi dan reaksi. Peran peserta didik berperan sebagai panitia, terus peserta, pelatih, wasit, supporter, dan PMI. Jadi semua peserta yang saya pakai ini di kelas 6 sebagai peran panitianya, pesertanya juga dari kelas 3 dan 456, pelatihnya dari kelas 6, wasitnya dari kelas 6, supporternya kita ikutin semuanya, dan PMI-nya dari kelas 6. Lini masanya yang saya akan lakukan adalah di tanggal 3 Desember tahun 2024 setelah kita ujian akhir semester. Ya, peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai dengan minat keinginan mereka untuk jadi pemain, official tim, perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan peran lainnya yang relevan. Jadi peserta didik saya suruh, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pemain Pak, ya jadi pemain Pak. Saya mau jadi pelatih,
jadi pelatih. Pak, saya jadi panitia. Jadi peran itu sesuai dengan kemauan peserta didiknya. Lanjut Pak Irfan. Ya, futsal tendang seru. Di situ ada penanggung jawabnya dari kepala sekolah saya, Bu Risnawati, ketuanya Pak Siswanto, koordinasi kegiatan harusnya ini ada, dokumentasi ada Bu Intan, guru PJOGA ini saya sendiri, persanya dari 456. Waktu perlombaannya 3 Desember 2024 di bulan Desember. Penanggung jawab komunitas belajar SDN Negeri Malaka Jaya 09. Boleh lanjut Pak Iman? Ini jadi mental terus hilang. Ya, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ya, sekolah mempunyai kepala sekolah berkualifikasi S1, guru berjumlah 19 orang, kualifikasi S1 semua, memiliki guru CGP 1 orang, dan tenaga kependidikan ada 3 orang. Peserta didik di SDN Malaka Jaya 09 berjumlah 235 orang. Ada halaman, alat-alat yang dimiliki pengeras suara, perlengkapan futsal dan lain-lain, gawang seperti bola, terus memiliki jaringan internet, mendapatkan dana BOS dan BOP. Ya, rancangan evaluasi bertujuan pembelajaran, wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Umpan balik dari peserta didik yang dituliskan di postes, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM, evaluasi kerja tim, refleksi guru dan peserta didik, evaluasi peran konsep free play, catatan perlombaan peserta didik, evaluasi manajemen dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru, pengembangan perbaikan dan perubahan, catatan rencana tindak lanjut. Lanjut. Tantangan dan solusi. Kemungkinan tantangannya adalah 1. Pengelolaan waktu yang padat dan terbatas karena ini 1 hari. Jadi itu sebagai tantangannya. Terus musim penghujan dan lapangan yang licin. Solusinya memaksimalkan waktu dalam 1 hari itu yang tersedia, disiplin terhadap timeline dan yang sudah ditetapkan. Jadi jadwal-jadwalnya harus ditekan, harus jam segini. Solusi keduanya, ketika hujan kita punya alternatif tempat pelaksanaan pusatnya, kita pindah, kita sewa di lapangan yang terdekat dari sekolah, itu adalah lapangan Cifutsal di Raden Indah. Lanjut Pak Ivan. Ya, turnamen futsal tenang-tenang seru. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas dan terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada pertanyaan atau masukan untuk saya? Oke, Pak Sabtoni. Pak Tony ya Pak Tony. Pak Tony mah dari Pulau Gadung. Ya, Pak Tony. Maaf Pak Tony. Mau bertanya, ini kan futsal ya. Iya. Itu kan lebih anak-anak laki-laki ya. Kalau program Bapak ini, apakah yang peserta didik yang perempuan itu diikutsertakan dan teknisnya itu seperti apa? Apa disamakan, dicampur atau dipisah? Gitu aja ceritanya. Oke, terima kasih Pak Tony. Kemarin sih saya tadi karena harusnya ada bagian yang kehilangan tuh ya. Jadi di situ, ya. Jadi per kelas itu dari 456 dipilih 1 tim putra dan 1 tim putri, tapi dipisah tim putra, tim putri. Jadi ya tetap pertandingan dan peraturannya sama, dipimpin wasitnya oleh putra, tapi pemainnya adalah putri semua, coachnya aja juga dari putra. Tapi pertandingannya yang putri dengan putri, putra dan putra, gitu sih Pak Tony. Jadi kita nggak dicampur. Kalau dicampur sih sebenarnya bisa, tapi takutnya ada kontak body kan, putri itu pasti bakal kalah dengan putra. Jadi ya kita bisa. Mungkin gimana Pak
Cukup. Oke, terima kasih. Ada masukan lagi atau tambahan? Ya. Pak Ivan ada? Oh, Pak Didi? Ya. Untuk kepanitiaan ke siswa, Pak? Iya, Ya. ke siswa. Pertanyaan gini, Pak. Apakah ada kriteria khusus untuk jadi panitia siswa itu? Oh. Persyaratan khusus lah. Persyaratan khusus sebenarnya sih nggak ada persyaratan ya Pak Didi. Jadi ini adalah tergantung minat anaknya. Jadi saya lempar balik, yuk kita bakal ada kegiatan ini. Siapa yang mau jadi panitia, siapa yang jadi mau pemain, wasit dan lain-lain. Jadi ntar ketika saya lempar pertanyaan itu kayak pertanyaan pemantik, anak itu sendiri yang Pak, saya mau jadi panitia. Jadi kalau dia yang sudah meminta saya jadi panitia, kemungkinan dia bakal bisa bertanggung jawab karena kemauan dia sendiri. Gitu aja sih. Jadi nggak ada khusus pemilihan khusus untuk jadi panitia seperti apa, nggak ada. Jadi kemauan peserta itu jadi dia biar bertanggung jawab tentang kemauan dia sendiri. Gitu sih Pak Didi. Siap. Iya Pak Didi. Itu kalau penyelenggaraan misalnya murid jadi panitia, pesertanya peserta didik, itu pas saat daftar otomatis apa murid daftar terus ada administrasinya, terus misalnya menangnya dapat piala atau gimana itu Pak? Oke, siap. Terima kasih. Jadi kemarin itu saya sudah berkolaborasi dengan anak murid, dengan orang tua dan guru-guru. Jadi seperti jatuhnya kita mengadakan kegiatan ini kayak kelas meeting. Jadi ya, anak-anak per kelas itu mendaftarkan ke panitia di kelas 6. Nih kelas 4 putranya ini, putrinya ini. Dan selanjutnya seperti itu dari 5-6. Ketika itu panitianya itu yang mengocok. Jadi semuanya panitia yang mendesain kayak bagan semua pertandingan. Tapi tidak ada pendaftaran kayak pendaftaran ya, tapi cuma mendaftarkan saja ke panitia yang sudah dibuat di kelas 6 itu. Gitu sih Pak Didi. Oke, siap Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Andre. Kalau menanya ini Kak, kira-kira indikator penilaian itu apa? Apa hanya skor aja atau teknik bermain juga jadi penilaian? Dan output nilainya itu bakal dibawa ke rapot atau ke apa kira-kira? Oke, terima kasih Pak Andre. Ya, input penilaian yang saya ambil itu adalah ketika sebenarnya saya bikin yang sangat simpel. Ketika kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar ataupun dia berjalan dengan baik, kemungkinan nilai ini buat nilai tambahan anak-anak di rapot. Gitu, tidak ada penilaian khusus, yang penting kegiatan ini lancar ya, anak-anak itu ada nilai plus lah untuk tambahan di rapotnya dia. Gitu sih Pak Andre. Berarti nilainya indikatornya ini aja, hasil skor berarti? Iya, bukan hasil skor sih, jadi hasil skor juga karena ini jatuhnya kayak kelas meeting. Pokoknya kegiatan ini berjalan aja lah, berjalan lancar, ini ada nilai plus lah buat tim mereka. Iya gitu sih. Oke, udah cukup? Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.